Pertama, masuk sawit di daerah Bangkal, ya di Bangkal dan sekitarnya, itu tahun 90-an. Reaksi masyarakat itu memang pada umumnya sudah banyak yang kurang begitu pas, kurang begitu setuju juga. Bangkal adalah sebuah desa yang tenang di pinggir Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Desa itu sudah berdiri sejak abad ke-19 serta menjadi titik penting jalur perdagangan di Kalimantan Tengah di era kolonial Belanda. Namun, di balik ketenangan itu ada bara konflik dalam sekam. Selama 2 dekade terakhir, desa tersebut terlibat dalam konflik yang berlarut dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada atau HMBP. Konflik tersebut muncul ketika PT HMBP masuk ke Desa Bangkal pada awal 2000 dengan menjanjikan kebun plasma sawit sebesar 20% dari total lebih dari 11.000 hektar lahan milik perusahaan. Janji itu, sayangnya, tidak kunjung dipenuhi. Yang namanya kesejahteraan masyarakat itu saya itu belum tahu juga apa yang sebenarnya yang diinginkan sejahtera. Nah, dari perjuangan masyarakat Desa Bangkal setelah itu ada, mereka berupaya memohon atau menuntut perusahaan itu supaya merealisasikan 20% itu. Untuk kesekian kalinya, warga Desa Bangkal menggelar demonstrasi untuk menuntut pengembalian lahan mereka pada September hingga Oktober 2023, yang berakhir dengan petaka. Upik adalah satu dari 2 korban luka-luka yang menjadi korban kebrutalan aparat kepolisian. Bersama ibunya, Upik berdemonstrasi untuk menuntut lahan keluarga mereka yang dirampas PT HMBP. Ada tembakan gas air mata, lalu saya ini nemenin ibu juga beres-beres jualan. Habis beres-beres jualan, langsung lari itu nggak jauh, kemungkinan sekitar 30 atau 40 meter dari yang gas air mata itu. Tiba-tiba langsung jatuh, nggak tahu saya itu kena tembak atau apa kan. Kepikiran saya itu cuman kena bom gitu, pikiran saya. Soalnya kan dari pinggang sampai kaki ini udah nggak ada rasanya. Insiden itu juga menewaskan 1 orang bernama Gijik yang mengalami luka tembak di punggung hingga tembus di bagian dada. Waktu kejadian itu kami agak jauh dari tempat korban. Ada yang ngasih kabar, adek kamu ketembak, gitu bilangnya. Jadi kami shock gitu waktu itu. Intinya dari pihak kami yang korban ingin bukti itu apa itu peluru karet, apa itu peluru besi. Ternyata itu setelah dioperasi lurus. Pihak rumah sakit pun mengatakan itu peluru asli. Petaka di Desa Bangkal hanyalah satu dari banyaknya konflik agraria di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat setidaknya ada 69 korban tewas dalam konflik lahan selama 2 periode Presiden Joko Widodo berkuasa. Warga Desa Bangkal masih bersikeras agar PT HMBP mengembalikan lahan mereka seluas 1.175 hektar. Namun hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai dengan pihak perusahaan. Apakah konflik lahan harus dibayar dengan nyawa?